Saudara yang ikuti khotbah Gog dan Magog saya di 3 tahun lalu pasti apa apa namanya mengikuti dan meyakini atau memahami juga pandangan saya soal kenapa saya khotbah Gog dan Magog itu. Itu dipicu dari kampanye presiden yang berasal dari Partai Republik, yakni Donald Trump saat itu, yang dalam kampanyenya menyuarakan akan membuat hubungannya dengan Israel lebih dekat lagi dengan cara akan memindahkan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota sejati dari Israel. Dan dua hal itu akhirnya dikerjakan. Nah, sebelum dikerjakan ketika masih sedang kampanye, saya langsung dek gitu. Oh, jangan-jangan ini yang akan membuat adanya perdamaian antara Israel dengan bangsa sekitarnya. Karena saya berpikir, saya menganalisa, saya mendalami jujur saja topik tentang akhir zaman, saya sangat meyakini bahwa Israel itu dianggap akan menjadi negara yang damai itu ketika dia bisa kembali membangun bait Allah di Yerusalem. Dan Israel dianggap berhasil, Israel modern dianggap berhasil ketika Israel sekarang ini nanti bisa seperti zamannya Salomo, yakni punya kedutaan, punya ibu kota yakni Yerusalem, dan itu diakui secara global. Dunia secara umum belum mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Tapi Amerika sudah. Dan ditunjukkan dengan memindahkan tadi kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dan itu akhirnya diikuti oleh negara-negara lainnya. Memang jujur, bukan negara-negara besar dan berpengaruh, ya. Masih negara-negara biasa saja lah ya. Tapi bagi saya, peran Amerika penting sekali, ya. Amerika itu adalah negara yang berpengaruh di dunia saat ini. Ketika kemarin Donald Trump bersitegang dengan PBB, bersitegang dengan misalnya UNESCO dan lain sebagainya gitu ya, berniat untuk menahan atau tidak memberikan lagi uangnya kepada PBB, maka PBB goyang, saudara, karena ternyata perputaran uang yang terjadi di PBB itu sebagian besar disupport dari Amerika, ya. Jadi ya, orang boleh bilang PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi jujur saja, Amerika lah penguasanya. Ya. Keputusan apapun yang dibuat PBB, kalau Amerika itu veto, ya pasti selesai lah. Meskipun yang punya hak veto bukan cuma Amerika, tapi perhatikan baik-baik ya dalam perjalanannya gitu ya. Semua keputusan-keputusan yang dianggap baik oleh dunia, itu biasanya diveto oleh Amerika kalau itu mengganggu hubungan dia dengan Israel atau mengganggu politik dalam negeri mereka gitu ya. Dan biasanya kalau Amerika memveto, negara-negara lainnya dalam sekutunya ya mengikutinya. Inggris itu pasti mengikuti biasanya ya. Perancis dan Jerman tentu memang kadang-kadang netral atau menentang, tapi jika dibandingkan dengan misalnya suruh milih Cina atau Rusia, tentu mereka lebih condong ke Amerika gitu ya. Nah, yang saya mau katakan 3 tahun lalu saya khotbah Gog dan Magog karena dipicu oleh kampanye calon presiden Amerika. Nah, ini udah hampir selesai nih periode pertamanya Donald Trump dari Partai Republik sebagai presiden Amerika. Hari ini di September, Oktober sedang ada kampanye ya, running menuju presiden Amerika, kursi presiden Amerika. Bagi Trump itu mungkin yang kedua, dan bagi partai lawan Trump kan dari Partai Republik, Demokrat, yang terpilih menjadi calon presiden Amerika dari Partai Demokrat untuk pemilu nanti adalah Joe Biden. Joe Biden ini kemarin itu adalah wakil presiden dari Barack Obama ya. Jadi Joe Biden akan running gitu ya. Dan menarik saudara ya. Waktu awal-awalnya ketika Trump dalam kampanye dan dalam keputusannya menetapkan bahwa ibu kota
Israel adalah Yerusalem dan Amerika memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem, Joe Biden dan Partai Demokrat secara keseluruhan itu menentang. Ya. Itu artikelnya banyak, kita bisa baca di dalam pertinggal surat-surat kabar Amerika yang bisa kita googling di internet gitu ya. Joe Biden menentang. Tapi ketika akhirnya Joe Biden terpilih sebagai calon presiden dari Partai Demokrat ya, di bulan April, di bulan Mei, Juni, dan sampai sekarang, itu banyak saya membaca dalam menuju kampanyenya dan sedang kampanyenya ini, Joe Biden itu tidak lagi mengutak-atik soal Yerusalem sebagai ibu kota yang diakui Amerika sebagai ibu kotanya Israel. Ini menarik, ya. Jadi Joe Biden berkata, dulu saya menentang, ya, tapi sekarang karena sudah diputuskan, ya tidak juga terlalu signifikan saya akan merubahnya dan saya akan mengikuti. Dalam artian Joe Biden kalau nanti dia jadi presiden, mengalahkan Donald Trump dari Partai Republik, dia tetap akan melanjutkan keputusan Trump dengan menjadikan Yerusalem diakui oleh Amerika sebagai ibu kota dari negara Israel, dan ekspresinya terus akan menempatkan kedutaan besar Amerika di kota Yerusalem. Jadi apapun hasil dari pemilihan presiden nanti nih, ya, kalau Trump di periode kedua dia jadi presiden, atau kalau kalah Joe Biden jadi presiden, Yerusalem tetap diakui Amerika sebagai ibu kota Israel dan kedutaan Amerika tetap ada di Yerusalem. Jadi tidak ada yang akan berubah siapapun nanti yang terpilih. Ini menarik nih, menarik lagi ya. Karena berarti apa yang sudah ditaruh oleh Trump itu akan dilanjutkan oleh siapapun, entah Trump kedua atau Joe Biden kalau terpilih nanti. Nah, kalau Israel sudah, kalau Yerusalem sudah benar-benar secara sah ditempatkan, diakui Amerika sebagai ibu kota Israel dan juga menaruh kedutaan besarnya di situ, tentu Amerika akan lebih aware tentang Yerusalem ini. Ya. Jadi kerinduan orang Israel agar Yerusalem itu aman, Yerusalem secara keseluruhan itu diakui sebagai miliknya Israel akan lebih mudah terjadi. Karena sekarang ini Yerusalem Timur masih diperdebatkan dalam hukum internasional. Ada yang Israel mengakui itu wilayah dia, tapi Palestina mengakui itu wilayahnya Palestina. Dan itu diamini oleh banyak negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Ya. Jadi dengan situasi kampanye Presiden Amerika ini, saya sedang bertanya-tanya dalam hati gitu ya. Ya, kita lihat saja nanti siapa yang terpilih kembali. Dan kalau terpilih kembali si Trump, maka Trump akan lebih agresif lagi melakukan hal ini. Dan terlebih kalau Bapak Ibu mengikuti kampanyenya Trump, Trump sedang fokus pada kepemimpinannya jilid kedua ini. Dan dia pernah berkata dalam kampanyenya bahwa kalau sudah kedua, kita akan usahakan. Bahasanya dia kurang lebih gitu. Kita akan usahakan untuk running yang ketiga. Padahal dalam konstitusi Amerika, presiden hanya boleh 2 kali terpilih. Tidak bisa 3 kali. Tapi Trump berkata kalau dia berhasil di periode kedua, dia akan mengusahakan, ya, mencoba merubah amandemen itu dengan maju ketiga. Dan bagi saya ya, kalau dia berhasil nanti membuat Palestina dan dunia Arab dalam hal ini juga berdamai dengan Israel. Dia berhasil nanti membuat Israel memiliki bait Allah tanpa ribut dengan dunia Islam. Jadi bait Allahnya orang Yahudi bisa terbangun bersebelahan dengan Al-Aqsa-nya dunia Muslim. Maka saya percaya nggak akan ada lagi yang bisa menentang atau menghalang-halangi Trump, ya. Karena dia sudah membuktikan bahwa dialah yang bisa menjadi pendamai dari masalah Timur Tengah yang selama ini tidak bisa dilakukan oleh Presiden Amerika sehebat apapun, ya. Orang bilang Barack Obama hebat, tapi dia nggak bisa merubah situasi Timur Tengah. Orang boleh bilang George Bush punya pengaruh luar biasa karena dialah yang bisa memulihkan Amerika setelah dihancurkan di
oleh teroris Osama bin Laden, tapi George Bush tidak bisa merubah Timur Tengah. Nah, kalau Trump bisa mengerjakan ini kredit point, saudara, ya, yang bisa membuat dia akhirnya bisa mungkin merubah amandemen, merubah konstitusi ya Amerika. Dan kalau Trump bisa terpilih lagi jadi presiden ketiga, kali ketiga, kita nggak tahu lagi ya. Sangat besar terbuka kemungkinan apa yang dinubuatkan oleh kitab Wahyu itu akan segera terjadi. Nah, itu dari saya saja, update dari pemilihan Presiden Amerika, baik dari kandidat Republik, Presiden incumbent Donald Trump, melawan kandidat dari Partai Demokrat, Joe Biden, yang sama-sama mengatakan bahwa Yerusalem tetap diakui Amerika sebagai ibu kota dari Israel. Dan kalau ini terjadi, dua-duanya jadi salah satu jadi presiden, nggak akan merubah keadaan apa-apa. Dan akhirnya apa yang saya takutkan, pada kutip ya, di dalam Gog dan Magog itu saya yakin akan terrealisasi. Melihat apalagi ada perkembangan dunia Arab mulai berdamai juga dengan Israel. Itu aja hari ini. Itu aja minggu ini. Doain minggu depan ada update yang terbaru ya. Oke. Ini yang paling saya suka nih ya. Jadi saya mau mengenalkan ya usaha makanan dari jemaat kita ya saudara ya. Hari ini saya mau mengajak semua untuk coba memesan masakan dari Yordis ya. Jadi ini adalah usaha yang dimiliki oleh jemaat dan usahanya saat ini yang di depan saya yang mau dipromokan oleh saya adalah somai, ayam dan udang. Jadi halal gitu ya. Dan kalau ada yang mau tidak halal juga bisa loh ya. Jadi nanti bisa hubungi nomor WhatsApp-nya. Nanti ada di bawah kolom deskripsi ya. Yang pengen somai halal terbuat dari udang dan ayam. Atau yang mau somai yang haram yang mengandung babi ya silakan bisa pesan nanti. Ya sekarang saya mau icip ya. Ini paling enak kali ya. Icip dan menikmati somai ya. Baunya aja udah enak sudah. Jadi mungkin nanti bisa pesennya berapa pieces per pack itu bisa tanya langsung via WhatsApp ya kepada Yordis ya, kepada yang buat jemaat yang buat ini. Saya mau icip, jangan ngeces ya. Saya icip dulu ya. Cocok sambalnya. Sambal aja menarik sudah. Saya makan ya. Udangnya banyak saudara, rasa banget, jadi lembut, enak, wangi, ayamnya dapet, udangnya juga dapet. Saya makan lagi ya, saya makan dulu ya. Dan selain somanya enak, menurut saya ini cocolan sambalnya pas ya, dapat asamnya, dapat pedesnya, dapat manisnya. Jadi ini kayak dibuat beneran gitu ya, dalam artian bukan saus beli gitu ya, diolah sendiri jadi rasanya dapat. Jadi somanya enak, cocolan sambalnya enak, perfect. Saya minum ya. Kalau nggak minum pengen makan lagi nanti. Jadi yang mau pesan ya, saya rekomendasi banget. Yang seneng ngemil, yang suka somai. Setahu saya sih istri saya sering mesen ini ya. Karena di freezer rumah kayaknya ada banyak kayak ginian. Jadi anak saya suka, istri saya suka, dan memang kami setiap ada kesempatan pasti pesen ya. Somai ikan dan somai udang dan ayam dari Yordis atau somai babi juga dari Yordis. Tergantung saudara. Kalau saudara mau menikmati yang haram silakan, yang halal juga ada. Pokoknya somainya keren banget, enak banget, is the best lah. Yuk, pesen supaya kita saling memberkati. God bless.